Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik siang hari ini Allah masih mencurahkan dan melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Oleh karenanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingganya hingga detik siang hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita selaku hambanya, yaitu menunaikan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya di kesempatan siang hari ini dilihat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan dari setiap apa yang Allah larang bagi kita. Karena inilah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan letak kemuliaan seseorang di sisi Allah itu dilihat seberapa jauh kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya bukan karena tingginya jabatan yang ia duduki sekarang, bukan pula karena banyaknya harta yang ia miliki, bukan pula karena tampan dan cantiknya seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan siapa di antara mereka yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan sebuah perkataan dari salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, terkait dengan efek dan akibat dari setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, dari setiap maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ternyata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah menyebutkan ada efek dan akibat yang apabila kita tidak fahami, setiap problem
permasalahan dalam kehidupan bisa jadi salah satu sebab utama itu adalah dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, "Wa min 'uqubatiha ay al-ma'asi." Dan di antara sebab kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah annaha tamhaku barakatul umur. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa setiap kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akibatnya annaha tamhaku barakatul umur. Kemaksiatan itu, dosa itu akan melenyapkan keberkahan umur wa barakatul rizki. Dan yang kedua, kemaksiatan dan dosa itu akan melenyapkan keberkahan rizki wa barakatul ilmi. Maksiat dan dosa juga akan melenyapkan keberkahan ilmu wa barakatul amal. Kemaksiatan dan dosa juga akan melenyapkan keberkahan amal. Dan kelima, beliau menyebutkan wa barakatut ta'ah. Kemaksiatan dan dosa juga akan melenyapkan keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil jumlati tamhaku barakatud din wad dunya. Dan dari semua itu, setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan melenyapkan keberkahan agama dan dunianya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan efek akibat dari sebuah dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan melenyapkan 7 keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam keberkahan agama, dan yang ketujuh keberkahan di dalam dunia itu sendiri. Kalaulah kita melihat makna daripada berkah yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahumullah, beliau itu menyebutkan makna daripada berkah itu adalah ziyadatul khair. Sering dalam keseharian kita menyebutkan dan mendoakan saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga tercurah kepadamu dan juga keberkahan. Bahkan kita juga sering mengucapkan barakallah, barakallahu fikum, barakallahu fik, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah kita makna daripada berkah itu sendiri? Maka disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah, beliau menyebutkan bahwa makna daripada berkah adalah ziyadatul khair. Makna daripada berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi makna daripada berkah itu bukan bertambah banyak, bukan bertambah kaya, bukan bertambah hartanya, bukan. Tetapi makna daripada keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Kalaulah Allah sudah melenyapkan dan mencabut daripada keberkahan setiap umur, Allah akan mencabut keberkahan daripada setiap rizki. Allah akan melenyapkan setiap daripada keberkahan amal. Allah akan melenyapkan daripada setiap keberkahan ilmu. Allah akan melenyapkan daripada setiap keberkahan ketaatan, dan Allah akan melenyapkan keberkahan dari setiap agama yang ia pelajari, dan melenyapkan keberkahan daripada dunia yang ia miliki. Maknanya Allah mencabut kebaikan-kebaikan yang ada pada umurnya, yang ada pada rizkinya, yang ada pada ilmunya, yang ada pada amalnya, yang ada pada ketaatannya. Jadi makna daripada berkah itu bertambahnya kebaikan. Kalaulah dengan kita sedekah di siang hari, kemudian setelah kita bersedekah di malam hari, Allah bangunkan kita di sepertiga malam untuk qiyamul lail, itu makna daripada sedekah yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan wasilah kita bersedekah, Allah menambah kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadi ini yang dimaknai berkah oleh Al-Imam Ghazali rahimahumullah. Maka
kata Imam Ibnu Qayyim, setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dosa dan maksiat itu bisa melenyapkan keberkahan umur. Maknanya bagaimana? Setiap umur yang tersisa, misalnya seseorang berusia 60 tahun, sekarang dia berusia 50 tahun, sisa daripada kehidupannya masih ada 10 tahun, sisa daripada umur yang ia miliki, bukan membawa kepadanya dirinya kepada kebaikan, justru membawa kepada keburukan. Mana Allah mencabut daripada keberkahan rizki? Setiap rizki yang ia miliki bukan menghantarkan dirinya kepada kebaikan, justru rizki yang ia miliki menghantarnya kepada keburukan. Allah akan mencabut keberkahan ilmu yang ia miliki, bukan menghantarkan dirinya kepada kebaikan, justru ilmu yang ia miliki menghantarkan kepada hal-hal yang buruk. Kalaulah kita bertanya kepada seseorang, apa hukum menggibah, apa hukum mencuri, insya Allah semua orang itu tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan itu berdosa. Bahkan mungkin banyak yang sampai hafal dalilnya, tetapi karena tidak ada keberkahan dari ilmu yang ia miliki, dalil yang ia hafal pun, hadis yang ia hafal pun terkait dengan larangan mencuri, bukan menambah dirinya takut untuk melakukan hal itu, justru mendorong pada dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana kita contoh dan kita saksikan bersama, tidak lama, mungkin 1-2 tahun yang lalu, kita saksikan di provinsi kita ada sebuah universitas ternama yang kemudian rektornya itu ya terjerat kasus korupsi, yang mendapatkan gelar yang ia peroleh itu sudah setingkat profesor. Kalaulah kita lihat dalam akademik, sebuah profesor itu sudah tingkatan gelar yang paling tinggi. Maknanya dia bukan orang yang lulus SD, dia bukan orang yang lulus SMP, dia bukan orang yang lulus hanya sampai sarjana S1, bukan, profesor. Tetapi mohon maaf, mungkin karena tidak ada keberkahan dari ilmu. Kalau kita tanya ilmunya profesor, sudah tidak main-main itu, ilmunya banyak, tapi mungkin karena tidak ada keberkahan dari ilmu yang dia miliki, apa yang terjadi? Ilmu yang ia miliki membawanya kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita dapati seorang santri, seorang penghafal Al-Quran yang mohon maaf, dia sudah hafid 2013, kita dapati ada seorang hafid 30 juz, tapi mohon maaf, kalau dia pulang ke rumah, apa yang dia lakukan? Dia pulang rumah ketika liburan sembari minum tua. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Penghafal Al-Quran, hafid 30 juz. Bahkan 2017 saya kabar bahwa anak ini masuk ke perguruan tinggi, jalur kedokteran melalui jalur prestasi tahfidz. Secara EQ jangan ditanya, orang yang sudah hafid itu EQ-nya ya cerdas. Tapi mohon maaf, mungkin tidak ada keberkahan daripada ilmu yang ia miliki, sehingga hafiznya itu tidak membawa dirinya kepada kebaikan, tidak membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru membawa dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencabut keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah dia suka bermaksiat, keberkahan dalam melakukan ketaatan akan Allah cabut. Maknanya apa? Ketaatan yang ia lakukan, sholat yang ia lakukan 5 kali dalam 1 hari minimal, tilawatul Quran yang ia lakukan dalam sehari, itu semuanya adalah amalan ketaatan, tetapi ternyata amalan itu tidak bisa membawa dirinya kepada hal-hal yang baik, sehingga ketaatan yang lakukan sebagaimana hanya aktivitas biasa saja. Sholat ya hanya takbir, rukuk, sujud, tetapi sholatnya itu tidak membawa dirinya kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal salah satu daripada hikmah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah sholat bertahun-tahun kok masih suka melakukan perbuatan keji dan mungkar, pasti ada yang salah dalam sholat kita. Dan kemudian yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, bahwa
kemaksiatan itu akan mencabut keberkahan agama, dan yang ketujuh, kemaksiatan itu juga akan mencabut keberkahan dunia. Inilah efek dari sebuah maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Setidaknya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim akan mencabut 7 keberkahan sekaligus: keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan agama, dan keberkahan dunia. Kalaulah sebuah keluarga atau seseorang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, pasti di situ tidak ada kebaikan-kebaikan. Kemaksiatan atau dosa itu apa saja? Banyak. Di sini memang tidak dirinci, tetapi sejauhnya kita sudah paham poin-poin mana itu yang masuk dalam kategori dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita masih terabas hal itu, maka keberkahan itu akan Allah cabut. Allah melarang kita untuk melakukan transaksi ribawi. Allah kemudian kita terabas hal itu, maka tinggal saksikan saja, Allah akan mencabut keberkahan-keberkahan itu. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Ahad, ada seorang ikhwan menelpon terkait dengan kondisi saudaranya yang memang sudah dalam kondisi diambang daripada kehidupannya. Tetapi yang diceritakan kepada kami, 1 bulan yang lalu itu bertemu dengan kami, dan memang sudah mengaji dengan kita dari tahun 2017. 1 bulan yang lalu ikhwan itu datang kepada kami dan menyatakan rumahnya jauh dari sini, dia punya usaha, punya toko beberapa, dan kemudian menjual rumahnya yang ada di kabupaten yang lain, dan kemudian 1 bulan yang lalu mendatangi kami dan mengatakan, Ustadz, kami sekarang sudah pindah di daerah Bandar Lampung, alhamdulillah sudah beli rumah. Kita tanya, bagaimana proses beli rumah itu? Transaksi ribawi. Kemudian datang kepada kami juga dengan membawa mobil yang pelatnya masih putih, mananya mobil itu baru dari dealer. Ketika kita tanya, bagaimana antum beli mobil ini? Saya beli dengan transaksi ribawi juga. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa takut dengan sebuah dosa yang dia sudah tahu dan dia langgar. Kemudian saya cuma membatin di dalam hati, ini terlalu berani dan sudah tahu hukumnya dan dia langgar. Cuman membatin di dalam hati, bukan maknanya suuzon. Tunggu saja apa yang akan Allah berikan kepadanya. Betul, tepatnya hari Ahad kemarin pagi, saudaranya menelpon kami, keluarganya sudah berantakan Ustadz. Ada 2 hal. Pertama, dia sekarang mengkonsumsi barang terlarang, dan kedua, dia sekarang selingkuh dengan perempuan lain. Karena Allah sudah menyatakan di dalam firman-Nya Al-Baqarah itu, siapa yang melakukan transaksi ribawi, Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepadanya, dan tidak ada kebaikan. Keluarga itu selalu panas, anak dan istrinya dan lain sebagainya. Inilah efek dari maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dia akan mencabut kebaikan-kebaikan yang ada. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa kita melakukan ketaatan kepada Allah dan hindari dosa dan maksiat setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya keberkahan yang Allah berikan kepada kita kekal sampai kemudian akhir hayat kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير النجاة وخير الدعاء وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقق الإيمان وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك أولى من الجنة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة